Di video kali ini kita akan review gadget yang saya gunakan untuk membuat YouTube saya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rivo di channel Rivo Dandi. Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview Asus Zenfone Max Pro M2 yang saya beli 2 tahun lalu, 2018 bulan Maret, dan tepat hari ini kurang lebih sudah sekitar 2 tahun lebih saya menggunakan. Untuk hasil videonya teman-teman tinggal nonton video ini karena video ini full menggunakan kamera handphone Asus Max Pro M2. Yuk kita saksikan reviewnya. Jadi kalau kita lihat untuk material dari Asus Zenfone Max Pro M2 terbuat dari polikarbonat dan juga dia menggunakan Corning Gorilla Glass, dan juga SIM tray-nya itu ada di sebelah kiri, dan SIM tray itu tuh micro SD dan juga 2 SIM card, jadi bukan hybrid. Dan untuk di bagian bawah ada jack 3,5 mm, dan untuk di bagian belakang itu ada 2 kamera di pojok kiri atas dan juga ada flashnya, dan untuk fingerprint ada di bagian tengahnya, di bagian belakang. Dan di sisi kanan itu ada tombol power dan juga ada tombol volume atas dan volume bawah. Dan masuk dalam spesifikasi saat ini, spesifikasinya layar 6,3 Full HD Plus dan memiliki notch ratio 19:9. SoC-nya adalah Snapdragon 660 1,95 GHz. Sedangkan kamera yang disemat adalah Sony IMX 468 dengan kamera utama 12 megapiksel dengan bukaan 1,8 dan 5 megapiksel untuk depth sensor. Jadi untuk depth sensor ini saya tidak terlalu fokus, tapi yang pasti kamera utama itu yang sangat penting karena saat ini saya lagi merekam menggunakan kamera utama 12 megapiksel 1,8 bukaannya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari video handphone ini, dan juga dilengkapi dengan kamera selfie 13 megapiksel dengan bukaan 2,0. Dan teman-teman juga sudah tahu bahwa kapasitas dari baterai ini adalah 5000 mAh. Dan untuk kapasitas seperti ini hingga sekarang ini di tahun 2020 masih sangat mumpuni dan tidak ketinggalan, karena di saat ini masih ada pula yang menggunakan baterai 4000, dan sekarang ini Max Pro M2 ada di 5000 mAh. Mungkin beberapa ponsel terbaru sudah ada sampai 6000, tetapi untuk baterai di Max Pro ini masih sangat worth it untuk tahun ini. Dan juga hasil dari Android ini adalah Android murni. Jadi teman-teman yang pengen kualitas langsung dari Android ya tetap menggunakan handphone ini. Jadi kalau kita lihat dari Antutu, kita bisa lihat Antutunya itu adalah di angka 130.690, dan untuk saat ini di tahun 2020 masih cukup layak sih. Jadi teman-teman yang sudah memiliki Asus Zenfone Max Pro M2 ini yang ingin sekedar bermain game atau merekam video ini masih cukup untuk mumpuni. Jadi untuk bermain game PUBG masih bisa capai 60 fps. Jadi kalau untuk bermain PUBG masih sangat-sangat mumpuni. Apalagi Mobile Legends tentu masih bisa kita nikmati dengan Asus Zenfone Max Pro M2 ini. Jadi untuk pengisian 5000 mAh ini memang agak lama, kurang lebih sekitar 2 jaman lebih, hampir 3 jaman ya untuk pengisian full. Tetapi dengan kapasitas 5000 mAh ini masih cukup memadai karena kebutuhan kita untuk menggunakan 5000 mAh ini dengan kebutuhan kita sehari-hari paling tidak 1 hari 1 kali charge aja ya. Kan itu sudah cukup kok. Kecuali kalau kita seharian bermain game mungkin bisa sampai 2 kali. Jadi sangat disarankan untuk charger handphone ini mungkin tengah malam gitu kan, atau sampai pagi gitu. Jadi pas pagi kita bangun udah penuh kayak gitu. Atau pada saat sekitar jam 6 lah gitu. Atau jam 6 kita sudah charger ya sekitar jam 9 sudah penuh itu. Jadi untuk kualitas dari Pro M2 ini sangat mumpuni di tahun 2018. Tapi bagaimana di tahun 2020 ini? Tentunya kualitas ini masih sangat baik kayak gitu, karena kualitas pada saat kita zoom sekalipun kualitasnya masih terlihat jelas, detailnya pun masih jelas. Dan apalagi kalau kita menggunakan fitur bokehnya itu cukup rapi. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri hasil dengan foto bokeh seperti ini. Jadi detailnya itu masih kelihatan. Dan juga kamera utama dari Asus Zenfone Max Pro 2 ini masih memiliki fitur AIS, Electronic Image Stabilizer.
Jadi pada saat kita membuat video atau lagi video vlog sambil jalan atau kita sambil bergerak, tapi videonya masih tetap stabil. Jadi untuk sampai tahun 2020 ini, handphone ini masih sangat mumpuni untuk mengambil video, vlogging, selfie ataupun menggunakan kamera utama. Tetapi untuk saat ini saya sedang mematikan image stabilizer karena sekarang saya sedang menggunakan tripod. Ya, ini untuk menu kameranya ada mode HDR, ada mode auto, ada mode pro. Jadi kita tinggal memilih sendiri keinginan kita pada saat kita menggunakan kamera utama dari Max Pro M2 ini dia ataupun kamera selfie. Nanti di akhir video ini saya akan tunjukkan performa dari video pada saat di luar ruangan dan juga di dalam ruangan, dan juga saya akan tampilkan contoh-contoh foto menggunakan Asus Max Pro M2. Ini perekaman menggunakan kamera utama dari Asus Max Pro M2 dengan tidak menggunakan image stabilizer. Jadi ini hanya pakai mini tripod kecil aja, dipegang seperti biasa. Inilah hasilnya. Kurang lebih sekarang ini sekitar jam setengah 6 lewat ya. Sudah mau jam 6 sore. Ini hasilnya. Perekaman juga menggunakan audio internal dari handphone ini. Jadi tidak menggunakan audio tambahan. Jadi teman-teman sendiri bisa menilai kualitas dari audio serta video dari Asus Max Pro M2 ini. Oke, ini contoh perekaman menggunakan kamera utama Asus Max Pro M2 12 megapiksel dengan mengaktifkan image stabilizer. Ini tidak menggunakan tambahan gimbal apapun, hanya pakai tripod kecil biasa aja. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari perekaman video menggunakan image stabilizer pada handphone ini. Adalah hasil perekaman menggunakan kamera depan dari Asus Max Pro M2 dengan mematikan image stabilizernya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari video serta audio dari perekaman menggunakan kamera depan ini. Untuk audionya masih menggunakan audio internal, jadi saya tidak menggunakan tambahan mikrofon apapun. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari audio internal dari Asus Max Pro M2 ini. Ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera depan Asus Max Pro M2 dengan mikrofon internal dari kamera, tidak menggunakan mikrofon tambahan, dan juga saat ini saya sudah mengaktifkan image stabilizernya untuk kamera depan. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari video menggunakan kamera depan dari Asus Max Pro M2 ini dibandingkan dengan dimatikannya image stabilizer. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari perekaman video menggunakan kamera depan. Contoh menggunakan kamera depan maksimal di Full HD. Jadi sekali lagi teman-teman bisa menilai sendiri saat image stabilizernya sudah diaktifkan menggunakan kamera depan ini. Jadi maksimal untuk resolusi Full HD. Teman-teman juga bisa menilai sendiri jangkauan lebarnya kamera depan ini, apakah masih bisa lebih dari satu orang. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri. Saya rasa ini kamera ini masih sangat-sangat worth it di tahun 2020 ini, walaupun sudah 2 tahun kamera ini sejak pertama kali launching di tahun 2020. Ini hasil perekaman dengan format 4K. Image stabilizernya otomatis langsung mati karena menggunakan resolusi tertinggi 4K. Jadi untuk handphone ini tidak bisa aktifkan image stabilizer pada saat resolusi 4K. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri kualitas dari video perekaman menggunakan Asus Max Pro M2 dengan kualitas 4K tanpa image stabilizer. Jadi teman-teman yang ingin lebih stabil lagi, teman-teman bisa menambahkan dengan gimbal agar mendapatkan hasil video yang lebih stabil dan lebih bagus lagi.
Gimana penilaian secara keseluruhan untuk Max Pro M2 di tahun 2020 saat ini yang sudah banyak sekali handphone terbaru, smartphone terbaru yang sangat ketat persaingannya, yang memiliki fitur-fitur yang melimpah. Apakah masih worth it di tahun 2020 untuk tetap dipertahankan? Apakah handphone di tahun 2018 hingga saya gunakan hingga tahun 2020 ini masih sangat worth it untuk gunakan hingga 1 atau 2 tahun ke depan? Teman-teman bisa nilai sendiri. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir tanpa skip. Saya sangat berterima kasih untuk hal itu. Tetap terus dukung channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, segera tekan tombol subscribe di kanan bawah teman-teman, agar saya tetap semangat untuk membuat konten-konten yang menarik, yang informatif, edukatif, dan juga menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Salam inspire people. Bye-bye.